Kawan UGM, berjumpa lagi kita dalam acara Kita Bisa, Bincang Santai UGM Jakarta. Hari ini kita ada tamu dari Fakultas Teknik, betul. Departemen Teknik Geodesi. Teknik Geodesi, pas. Iya, ini. Bapak Andi Arsana. Terima kasih. Apa yang mau kita kulik dari beliau, apa yang mau kita kupas dari beliau, tentunya harusnya follow Bapak dulu nih, biar tahu backgroundnya Pak Andi Arsana ya. Ada di sini nih. Oh, oke, ada. Jadi harus follow dulu atau link untuk subscribe Pak perlu ditunjukkan juga. Baik, kawan UGM, beliau ini selain sebagai dosen, beliau ini juga konten kreator. Artinya beliau berusaha membuat pendidikan itu lebih fun Pak ya. Semoga ya. Semoga, oke. Jadi bisa mengikuti tren yang ada, bisa lebih mudah diterima mahasiswa, mungkin seperti itu. Tujuannya begitu ya. Baik, nanti lebih detailnya seperti apa kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Andi Arsana. Selamat pagi Pak Andi Arsana. Selamat pagi Mas Rian, apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya Pak? Baik sehat. Ini saya senang sekali nih diundang nggak diundang sih sebenarnya. Saya lagi tiba tugas di sini dan diajak di podcast ini terima kasih kehadiran Bapak ini. Ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang, Pak. Aduh. Semoga ya, amin. Semoga amin. Baik. Ini sebenarnya gimana Pak ya? Seharusnya menjadi pendidik yang sekaligus konten kreator itu apa yang sebenarnya Bapak lakukan kira-kira supaya kami bisa ikut gitu. Ya mungkin saya kasih background dulu sedikit ya. Jadi saya sehari-harinya dosen. Iya. Sekarang banyak dianggap atau disebut itu konten kreator. Konten kreator itu kan sebenarnya sebutan oleh orang lain ya. Oh iya. Kalau saya ditanya apakah saya konten kreator, saya bilang gini, saya memang suka membuat posting gitu ya di Instagram yang salah satunya. Lalu kemudian posting itu mungkin memang dianggap ada manfaatnya sehingga kemudian orang follow, orang menikmati, kemudian komennya banyak. Nah, kemudian itulah yang orang kemudian bilang, ya saya konten kreator juga. Tapi kalau dilihat apa yang dilakukan kan gitu tadi ya. Betul. Yang saya lakukan sebenarnya adalah ngajar biasa, normal seperti dosen lain. Iya. Tambahannya dikit adalah proses mengajar, aktivitas ini saya ceritakan gitu. Oh, oke, baik. Nah, kalau dulu Mas Rian, saya generasi agak lama ya. Saya tuh blogger. Oh, saya menulis tadinya. Awalnya blogger. Gitu, 2000-an awal. Iya. Saya suka bercerita sih, intinya banget itu sebenarnya. Suka bercerita, apapun yang saya lakukan, itu saya ceritakan. Oke. Itu dulu ya. Lalu orang melihat, orang membaca, orang juga mungkin ada 1-2 orang mendapat manfaat gitu. Iya. Tapi kan lama-lama, blog ini kan tergerus zaman. Tergerus zaman, betul, ya kan? Betul. Orang kan nggak baca lagi tuh tulisan panjang. Akhirnya karena saya suka bercerita tetap, nah tinggal sekarang diubah aja medianya. Gitu. Akhirnya saya membuatlah cerita itu di media yang lain. Mulai dari Twitter dulu, sekarang ada Instagram. Twitter sih tetap main saya. Mungkin Facebook ya zaman kalau penonton tahu nih Facebook ini berarti generasi yang agak ini ya. Untuk bukan Friendster Pak? Friendster bisa pakai juga sebenarnya. Artinya pindah media, tetapi kebiasaannya itu intinya sama. Bercerita, menceritakan apa yang kita lakukan. Jadi bedanya dengan lain mungkin sedikit itu aja Mas. Kalau ngajarnya normal aja, biasa saya mengajar, lalu saya ceritakanlah pengalaman mengajar itu. Jadi sekarang ceritanya dalam bentuk Instagram gitu. Lebih banyak di Instagram Pak ya memang. Sekarang ya yang paling aktif boleh dibilang Instagram. Walaupun saya pakai TikTok juga. Saya pakai yang lain juga. Wah, ini jangan-jangan nanti kalau ada media baru lagi Bapak berubah lagi nih. Saya tidak mengatakan berubah, karena sebenarnya blog malah saya nambah aja. Oh, siap. Jadi saya tetap nulis di blog sekarang. Nih, kawan UGM itu loh. Jadi nambah terus ya. Karena begini Mas. Gimana Pak? Orang kan tanya misalnya, apa nggak sibuk gitu, apa nggak repot? Iya, betul. Nggak, konten saya satu. Apa? Konten saya itu satu. Yang saya post di media berbeda. Jadi artinya saya tidak akan, misalnya begini, apakah saya punya tema beda untuk TikTok dan Instagram? Jawabannya enggak. Apakah kemudian satu kali posting kemudian nyebar ke beberapa tempat? Bisa begitu, atau paling tidak kalau mau saya bedakan dikit, paling kemasannya aja. Misalnya contohnya gini, kalau saya pengen lagi bercerita soal ngasih tips mahasiswa soal skripsi nih. Baik. Itu kan tema umum ya.
saya tahu nih yang nonton saya tuh ada di TikTok, ada di Instagram. Kalau model begitu udah saya posting di 2 tempat aja. Lah, dengan konten yang sama. Konten yang persis sama. Atau kadang-kadang memang dibedakan ya. Misalnya contohnya kalau zaman dulu itu TikTok, di Instagram itu kan ada carousel itu yang swipe. Oke. Yang katakan ada berapa slide kita swipe. Bukan swipe, di slide, digeser. Itu di Instagram. Iya. Kalau di TikTok dia kan taunya video. Iya. Nah, konten yang sama itu saya jadikan video. Tapi kan saya nggak mikir lagi kontennya. Tinggal konversi. Konversi bentuknya aja. Okay. Jadi sebenarnya tidak juga kalau dibilang jadi bikinnya banyak dong konten, enggak. Kontennya tuh satu, temanya. Tantangannya kan begini Pak, untuk beberapa pendidik ya mohon maaf, ini yang yang mungkin saya rasakan di beberapa teman-teman pendidik, mungkin merasa bahwa wah saya nggak familiar dengan teknologi. Itu kira-kira untuk bisa membuat beliau-beliau ini yang mungkin merasa saya agak jauh dengan teknologi apa Pak? Barrier ini mungkin? Betul, saya setuju itu ya. Dan itu nggak mudah juga memang, saya harus akuin. Tapi begini, sebenarnya kalau dosen dosen itu punya kekuatan dan kuasa yang orang lain nggak punya adalah bisa merintah mahasiswa. Oke. Serius ini. Iya. Jadi kalau menurut saya sih, yang paling penting itu bukan penguasaan teknologinya, tapi mindset itu tadi. Mau nggak si dosen ini tampil atau berbagi di media di luar kampusnya? Bentar Pak. Itu dulu. Ini saya mau tanya rahasianya. Gimana caranya merintah mahasiswa, Pak? Perlu dicoba. Betul. Jadi artinya kan gini. Pertama, dosennya mau apa enggak? Kalau jawabannya mau, caranya gampang. Oke. Ya kan? Udah panggil aja mahasiswa. Panggil mahasiswa, saya sering begitu. Kalau misalnya dulu saya pengen bikin podcast nih. YouTube podcast. Saya nggak ngerti teknologinya. Itu mau pakai kamera apa, gimana pakai nggak ngerti. Udah saya tinggal panggil aja mahasiswa. Saya biasanya itu bikin status di Instagram. Oke. Ada nggak nih mahasiswa saya yang respon, yang tertarik untuk bantuin saya bikin konten? Udah gitu doang. Itu ratusan ada kok yang akan tertarik gitu. Bayarinnya Pak? Bayarinnya. Oke. Itu juga salah satu tantangan yang kadang dipikirkan oleh pendidik. Ya, saya tidak menggunakan itu untuk komersil. Oke. Ya kan itu awalnya gitu kan ya. Sehingga saya akan bilang sama mereka, ini saya bisa clearkan kerjasamanya seperti apa. Saya misalnya sekarang punya orang yang volunteer sama saya memang. Di awal memang saya bilang tuh, bahwa ini adalah volunteer. Saya tidak menjanjikan uang sama kamu, saya tidak menjanjikan apapun, kecuali memang pengalaman, nanti ada sertifikat. Kalau kamu mau misalnya melamar beasiswa atau kerja, saya kasih rekomendasi. Tapi itu kan yang penting clear di depan. Betul. Maka kita tidak akan dibilang membuli atau memanfaatkan. Kecuali kalau kita janjinya A, ngasihnya B. Itu menurut saya nggak boleh. Tapi kalau clear di depan, pokoknya kan ini kan basisnya sukarela kan. Saya bilang ada nggak yang mau, dan ini adalah volunteer. Begitu mereka mau, berarti kan mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan imbalan yang gimana amat. Oke, gitu. baik. Jadi saya kira luar biasa ini. Kawan UGM ada yang mau join sama beliau? Saya yakin pasti banyak ini. Habis ini nambah nih kayaknya ini. Baik, Pak Andi, ini ada satu film yang cukup ramai diperbincangkan yang dari Bapak ini. Laut Cina Selatan tapi jadi Laut Cinta Selatan. Ini kalau dilihat kontennya Bapak ini dari apa? Dari geodesi yang tadinya pemetaan, tapi konten ceritanya ini banyak masalah perbatasan, masalah hukum laut. Ini hubungannya gimana, Pak? Sebelum ke film dulu, saya itu orang geodesi, memang kan intinya pemetaan geodesi itu. Nah, saya lalu menggunakan pemetaan ini untuk memetakan perbatasan. Mungkin Mas Rian juga tahu misalnya antar negara itu kan berhak atas laut teritorial 12 mil, masih ingat ya? ZEE 200 mil. Betul. Tapi itu kan kemudian kalau negaranya dekat, pasti ada tumpang tindihnya. Betul kan? Betul. Tumpang tindihnya kan harus dibagi. Nah, itu ada ilmu hukumnya tuh ternyata. Jadi tadinya kan membuat garis nih pemetaan. Ternyata harus belajar hukum laut. Harus belajar politik juga, karena itu antar negara. Nah, saya jadinya karena ingin konsentrasi di memetakan batas, harus belajar hukum lautnya, belajar politiknya juga. Itu pertama ceritanya begitu. Nah, begitu saya coba mengajar bidang itu, menurut saya itu menarik menurut saya. Tapi kemudian yang saya ajarkan anak teknik, yang mungkin nggak selalu tuh tertarik sama hukum, baca pasal-pasal banyak kan. Di situ saya mulailah berinovasi, gimana ya caranya biar bidang ini
itu enak dilihat. Gitu kan. Lalu saya mulailah blog tadi, mulai Instagram, bikin video-video pendek segala macam. Oke, habis itu apa lagi nih? Ternyata adalah kemudian kesempatan dari UGM untuk dosen itu bisa membuat film yang didukung oleh UGM. Wow. Jadi membuat video sebenarnya, video ajar gitu ya. Terus saya mikir lagi nah itu kemudian saya ajak mahasiswa nih. Iya. Jadi agar, kan kadang-kadang gini nih, dosen itu merasa dia sudah inovatif kan. Tapi sebenarnya belum tentu. Di mata mahasiswa, belum. Betul. Apaan Pak, nggak gaul tuh segitu. Gitu. Nah, daripada saya dibilangin gitu, begitu saya punya ide yang menurut saya inovatif, saya panggil mahasiswa. Oke. Kalau aku mau bikin begini segala macam, menurut kalian gimana? Nah, mereka yang ngasih ide itu. Jadi sutradaranya itu mahasiswa, Mas. Oh. Gitu. Jadi malah bukan Bapak? Bukan saya sutradaranya. Bapak kontennya? Ide cerita dan segala macam, dialognya tuh aku yang bikin ya. Iya. Tapi kan dialognya ini kemudian harus dihaluskan oleh mahasiswa agar ngomongnya nggak kaku. Oke. Kalau itu memang saya yang bikin semua naskahnya. Katakan ini antar dosen dan mahasiswa. Saya perankan begitu kan. Tapi kan yang bikin naskahnya tetap aja kaku kan. Betul. Nah, biar nggak kaku ini dipoles sama mahasiswa. Ngomongnya kosakatanya apa itu biar nggak kaku gitu. Nah, sebentar Pak, ini latar belakang pendidikan Bapak jadinya hukum atau teknik ini? S1-nya saya belajar teknik geodesi. Di UGM juga. Pemetaan di UGM. S2-nya juga teknik geodesi. Nah, S3-nya aku belajar hukum. S3 saya tuh memang hukum laut gitu. Nggak nambah S3 satu lagi Pak yang teknik geodesi sekalian gitu Pak, biar linear. Oh, begitu. Jadi karena mana Pak yang lebih duluan ketertarikan terhadap hukum tadi ketika Bapak kemudian ngambil S3-nya atau karena Bapak sudah mengajar terkait dengan batas-batas wilayah. Ceritanya tuh gini. Waktu saya jadi dosen muda, itu UGM itu mendapat tugas dari negara untuk ikut memetakan batas Indonesia dengan Timor Leste. Baik. Mungkin ada yang masih ingat ya, kalau penonton ada yang ingat ini, kan Timor Leste itu tadinya sama Indonesia, lalu merdeka. Betul. Kalau udah merdeka berarti kan harus dibuat batasnya. Nah, UGM diberi tugas oleh negara untuk ikutlah memetakan itu, tapi batas darat dulu. Saya datanglah ke Pulau Timor itu untuk memetakan segala macam. Itu kan memang bidang kami ya, GPS, setra satelit segala macam. Disitulah saya tertarik tuh. Jadi awalnya banget adalah saya orang geodesi yang dapat tugas untuk terlibat dalam pemetaan batas. Begitu cerita awalnya. Berikutnya saya mau belajar batas, akhirnya ke Australia nih S2-nya. Ternyata di situ nggak ada yang belajar batas darat. Adanya batas laut. Saya bilang, kamu mau nggak kalau memang mau sekolah di sini, belajarnya batas laut, bukan batas darat. Jadi risetnya langsung batas laut. Saya switch langsung batas laut. Jadi intinya, ya ada unsur kecelakaannya juga sebenarnya. Gitu itu tahun 2004 saya mulai secara formal akhirnya belajar batas laut. Di situ ngambil mata kuliah hukum gitu. Jadi mulai kenal tentang mata kuliah hukum di 2004 tuh dan 2004. Di Australia. Betul sekali. Luar biasa ini. Dan itu yang saya kemudian tekunilah begitu ya di S3. Baik Pak, kalau ini dari judulnya sendiri, kenapa ada T-nya gitu? Ini tanda kurung lagi kawan UGM, bagaimana coba ini? Jadi kan Laut Cina Selatan, seperti yang mungkin juga banyak orang, kalau kita mungkin tahunya pokoknya sengketa, Cina datang ke dekat Natuna, gitu-gitu ya, mungkin sengketa itu yang teman-teman tahu. Nah, saya pengen Laut Cina Selatan itu kan tema. Tapi untuk bisa dekat sama anak muda, ini kayaknya harus ubah dikit deh. Kalau kita ngikutin Mata Najwa, mungkin judulnya jadi ada Cina di Natuna. Itu Mata Najwa banget itu. Tapi kayaknya saya nggak mau begitu juga, harus ada satu. Nah, akhirnya saya bilang karena ini untuk anak muda, saya pengen ada story romance-nya di sini. Jadi ini sebenarnya sengketa urusannya, tapi pemain ini ada nuansa romansanya gitu. Cina jadi cinta nih kayaknya. Kayaknya menarik gitu. Di situ itulah yang kemudian saya memasukkan kata cinta di laut dan selatan ini, di tengah-tengahnya ini saya kasih itu agar bunyinya masih mirip dengan Laut Cina Selatan, tapi kata-kata itu kemudian menunjukkan relasi supaya mancing. Baiklah. Wah, terima kasih nih bincang-bincang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bapak, silahkan. Pertama terima kasih ya Mas Rian ya. Kedua, tadi kan saya ditanya soal dosen yang berkarya, bermedia sosial, berkonten kreator. Kalau menurut saya sih itu pilihan aja kok. Intinya tuh gini sebenarnya.
Dosen ini harus nggak main TikTok? Nggak harus. Oke. Dosen harus nggak main Instagram? Nggak harus. Cuman faktanya gini, kalau kita lihat penggunaan sosial media di Indonesia tuh, kalau kita lihat datanya, itu faktanya anak muda memang hidupnya di media sosial. Jadi ada fakta nih, ada data. Lalu pertanyaannya sekarang begini, dosen itu atau guru kan tugasnya adalah menyebarkan ilmu tuh. Iya. Pertanyaannya sekarang gini, mau nyebarin ilmu di mana? Oh iya, ya kan? Iya, betul. Karena faktanya anak muda ngumpulnya di media sosial. Ya kan, itu kan betul. fakta tuh. Jadi artinya kalau dosen tidak hadir di media sosial itu nggak salah. Tapi nggak tepat sasaran mungkin. Nah, artinya terimalah bahwa nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan itu audiensnya dikit. Oh, gitu aja, nggak ada salah. Ya. Jadi kalau memang mau ke sosial media berarti ibaratnya gini Mas. Saya tuh kan intinya pengen bawa ilmu ini ke banyak orang. Ya. Kalau orang ngumpulnya di balai desa, saya akan bawa ini ke balai desa. Oh, ya. Karena sekarang ngumpulnya di media sosial, iya saya bawa ke situ. Udah gitu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi Arsana. Terima kasih. Luar biasa bincang-bincang kita pagi ini. Kawan UGM, ini tadi Bapak Andi Arsana dari Fakultas Teknik, Departemen Teknik Geodesi UGM Jakarta. Sampai berjumpa di Kita Bisa lain waktu. Selamat pagi. Terima kasih semuanya.